berdua saling memanfaatkan. Jadi Deddy Corbuzier memanfaatkan ketokohannya narasumber biar banyak viewer dan subscriber. Kemudian juga si narasumber juga dia nebeng juga popularitas karena Deddy Corbuzier banyak fansnya. Nah, sementara tetap dia bisa menyembunyikan fakta karena Deddy Corbuzier tidak akan menggali fakta lebih jauh. Nah, yang muncul adalah jurnalisme cengengesan. Hari ini kita bertemu lagi di forum podcast Apa Kabar News. Kali ini kita agak lain. Biasanya kita berhadapan dengan satu narasumber. Sekarang kita akan ngobrol dengan narasumber yang hebat. Ini di ujung sana ada Pak Budiana Kartawijaya. Apa kabar Pak Budi, sehat? Apa kabar Banu? Sehat, alhamdulillah. Kang Budi ini mantan Pemret Pikiran Rakyat. Beliau juga tokoh media yang keahliannya banyak di-hire oleh berbagai lembaga, tidak hanya di Indonesia tapi di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Indochina ya, dari situ Pak Budi. Myanmar khususnya. Myanmar, juga beberapa negara di kawasan Amerika Latin. Kemudian di tengah Kang Cep, apa kabar? Baik, Beliau juga adalah jurnalis senior, sekarang masih aktif di Tribun Network, yang jangkauannya sekarang udah menasional dan masih terus menelurkan inovasi-inovasi baru ya Kang Cep. Ya, alhamdulillah. Ya, artinya narasumber ini pasti sangat kompeten terhadap bahasan yang nanti akan kita perbincangkan. Hari ini kenapa saya bilang menarik, karena kita akan mencoba berbincang ya, bukan menggurui, tapi kita berdasarkan pengalaman-pengalaman kita sebagai seorang wartawan yang cukup lama berkecimpung di bidang media, terutama media cetak atau kata Pak Budi sebagai print media ya. Print media itu bukan artinya media yang dicetak, bukan, tapi istilahnya print media sebagai salah satu kasta tertinggi ya dari jurnalistik. Nah, Kang, saya pertama ke Pak Budiana nih, yang dari awal getol mengkampanyekan, bahkan mempraktekkan, bahkan menularkan ilmu-ilmunya terkait dengan jurnalisme solutif. Ini beberapa program Pak Budiana bahkan sudah diadop ya, dijadikan program di beberapa tempat, termasuk di Laos Pak, di Myanmar, dan berhasil kan Pak ya? Ya masih setengah jalan tapi keburu kudeta. Oh iya, ya, apapun itulah, artinya ada pemikiran-pemikiran mengenai sisi lain dari jurnalisme, tidak hanya sebagai sarana untuk memberitakan, tapi sebagai sarana yang mengarah ke arah perubahan-perubahan yang lebih baik. Kang Bud, sekarang kan kita publik nih diuntungkan ya, banyak sekali platform media, banyak sekali pelaku dalam tanda kutip yang melaksanakan tugas-tugas jurnalistik, muncul istilah netizen dan sebagainya, platformnya juga macam-macam di digital, ada medsos, ada podcast seperti sekarang ini dan sebagainya. Ini Pak Budi melihat ini seperti apa? Ya, pertama kan gini ya, dengan kehadiran platform baru, dengan semakin luasnya jaringan, kemudian internet semakin kuat, ini menyebabkan setiap orang kan bisa menjadi pembuat konten ya, bisa jadi kreator. Kalau dulu kan yang namanya pembuat kreator tuh kita wartawan, dan membuat media itu dulu mahal. Nah, kalau sekarang setiap orang di era internet ini, setiap orang adalah media, dan setiap orang punya ini, dan setiap orang adalah reporter, gitu. Bisa mereport apapun yang dia lihat, yang dia saksikan gitu. Nah, tapi kalau dikatakan apakah setiap orang jadi jurnalis, nah itu hati-hati dulu, karena pengertian jurnalistik itu ada pengertian menurut undang-undang ya. Dan terutama juga terhadap nilai-nilai jurnalistik yang ada disiplin-disiplin verifikasi, kesetiaan kepada kebenaran. Jurnalis itu adalah
mengontrol pemerintah gitu. Jadi itu ada 10 elemen Fungsi. jurnalisme Bill Kovac bisa kita baca. Nah, sekarang ini jutaan orang jadi reporter, Ya. tapi tidak melakukan praktik jurnalistik, terutama disiplin verifikasi. Gitu. Nah, ini yang menyebabkan informasi itu chaos, banyak hoax. Jadi kebenaran itu tidak verifikatif ya, dan lahir istilah post-truth gitu. Jadi ya kebenaran itu ya kebenaran hoax itu ya. Nah ini kan sebetulnya jurnalistik itu justru ingin menghindari hal-hal seperti ini. Gitu. Justru tapi sekarang ini yang terjadi kan. Nah ini yang terjadi. Nah, seharusnya kan media mainstream menjadi pengawal verifikasi ini. Gitu. Tapi saya sih melihat justru media mainstream juga terbawa arus ya gitu. Dia membuat konten yang asal rame, asal hitnya tinggi, ratingnya tinggi, clickbait, tapi tidak menyelesaikan apa-apa. Ya. Itu Tapi secara bisnis di situ kan yang paling menguntungkannya di situ. Iya betul kan, jurnalistik itu memang harus dibiayai ya, tetapi kan harus kita atur seimbang lah antara bisnis dengan nilai-nilai jurnalistik. Kesetiaan kepada publik itu tidak boleh ditinggalkan. Jadi apakah tega kita mendapatkan uang dengan jalan menyesatkan masyarakat lewat informasi gitu. Ya. Nah, ketika tadi ada kata menyesatkan, itu kan informasi-informasi yang menyesatkan. Kan publik itu sekarang informasi abundance ya, di mana-mana, kapanpun masuk ruangan-ruang pribadi, tidak mengenal waktu, tidak mengenal ruang. Nah, publik dibebani dong, gitu kan? Bagaimana dia memilih informasi yang tadi yang verified, dan itu take time, butuh waktu gitu. Sementara informasi yang masuk kan hitungannya detik. Ya. Itu kira-kira gimana? Itu tidak bisa dihindarkan bahwa sekarang itu kan yang masuk kepada publik itu adalah informasi-informasi yang cepat, deras ya. Akibatnya yang ada di benak publik adalah informasi yang sementara, permukaan, dan tidak relevan. Urusan salah lain lagi. Urusan salah itu urusan lain. Ya, nah, bisa disusulkan. Itu yang sebetulnya media massa atau jurnalistik itu, atau media yang meraktekkan jurnalistik itu sekarang diharapkan menjadi clearing house gitu ya, atau island of integrity yang mencoba meng-cross check apakah atau fact check gitu ya. Ya memang ini dilakukan oleh beberapa media ya, fact checking ini. Tapi kan netizen ini lebih kuat gitu. Ya. Nah, di tengah derasnya informasi melalui platform digital, sebenarnya masyarakat diuntungkan atau diancam atau terancam nih sebenarnya Pak Budi? Ya tentu kalau saya melihat sih seluruh dunia sekarang itu hoax itu menjadi problem utama ya. Ya artinya semua negara lah, pemilihan presiden Amerika itu hoax muncul, pemilihan kepala daerah, presiden di Indonesia. Ini sebetulnya kalau melihat ada perang dan terhadap hoax, dan perang terhadap hoax itu menjadi perang seluruh dunia, artinya kan sudah meresahkan gitu. Itu sudah meresahkan, dan ini yang harus kita sebagai insan jurnalis ini bagaimana mengetengahkan informasi yang tadinya abundan melimpah, tapi kita harus menghidangkan informasi yang relevan buat publik yang menjadi audiens kita. Iya. Nah, media mainstream sekarang ada tugas tambahan Pak, yaitu mengklarifikasi gitu kan, sebagai clearing house gitu kan. Artinya ada tugas tambahan. Sementara kita tahu sekarang bahwa beban media mainstream gitu kan tidak ringan Pak. Ada persoalan-persoalan terkait dengan kemampuan keuangan gitu kan, kemampuan berproduksi. Ini kira-kira gimana Pak? Ya sebetulnya kan gini,
Kalau sisi positif dari internet adalah dia juga membuka kesempatan yang luas bagi pengembangan model bisnis. Iya. Ya, gitu. Setuju. Nah, sebenarnya brand-brand yang besar kan bisa memanfaatkan kebesaran brandnya untuk usaha-usaha lain yang bisa menopang jurnalistik. Dan tugas utama untuk menjadi clearing house bisa dilaksanakan. Bisa dilakukan. Nah, sebetulnya kan ada kesalahpahaman tentang pengertian transformasi digital ya. Ya. Transformasi digital itu seolah-olah kalau kita memindahkan konten cetak ke digital selesai itu namanya transformasi. Ya. Padahal bukan kan gitu. Jurnalistik berkembang, bagaimana kemudian lahir yang namanya jurnalistik solusi gitu. Brand-brand bisa tidak sekadar mengangkat persoalan masyarakat, tapi bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Ya. Nah itu transformasi digital itu ke situ, bukan cuma sekadar pindah konten, pindah platform. Akhirnya pindah platform kerjaannya seperti cetak, cari iklan, cari pembaca. Iya. Padahal masih banyak yang bisa dilakukan. Masih banyak yang bisa dilakukan. Iya. Kang Cep nih, kita sebagai sama-sama praktisi yang sudah membaktikan lah ya tenaga pikiran kita di jurnalisme, di jurnalistik, di pers gitu, di media pers. Kita ini orang-orang pers koran gitu ya, orang-orang jadul lah gitu. Tapi orang-orang jadul yang alhamdulillah masih bisa menghormati, memegang, melaksanakan prinsip jurnalistik dan kode etik, gitu kan. Nah, melihat perkembangan pers dalam tanda kutip sekarang ya, persnya saya tanda kutip karena pers dulu dengan pers sekarang beda. Pers tanda kutip sekarang itu kan platformnya beda-beda nih. Artinya bagi si wartawan itu dimanjakan oleh berbagai sarana untuk menyebarkan informasinya, gitu kan. Salah satu yang yang sekarang lagi populer nih yaitu podcast nih, seperti kita nih. Nah, kita memakai platform podcast gitu sehingga ada interaksi, ada wawancara, ada permintaan klarifikasi, konfirmasi secara langsung. Kang Cecep melihat podcast aja lah kita persempit. Ini seperti apa nih, Kang? Ini bisakah dimanfaatkan menjadi sarana informasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip jurnalistik itu atau seperti apa, Kang? Ya, saya melihat sih seharusnya dengan adanya teknologi digital ini, podcast itu memperkaya informasi. Ya. Jurnalistik semakin berkembang, semakin melebar dan masyarakat mendapatkan haknya untuk mengetahui itu menjadi lebih banyak alternatif. Betul. Ya. Nah, tapi trennya sekarang memang untuk kayak podcast itu seperti tadi dikatakan Kang Budi, itu targetnya itu apakah memang informasi yang benar tersampaikan atau sebetulnya untuk mencari subscriber atau viewer. Nah, kelihatannya yang bermain di podcast itu bukan jurnalis kebanyakannya ya, terutama yang banyak penontonnya itu bukan jurnalis, tetapi artis, seleb. Nah, sayangnya kan kalau seleb ini bukan berarti saya cemburu ya terhadap subscriber dan viewernya, tetapi sayangnya mereka tidak berbasis jurnalistik yang seperti dikatakan oleh Kang Budi, berbasis verifikasi. Jadi salah satu podcast yang disampaikan oleh seleb gitu, saya sebut saja lah misalnya itu Deddy Corbuzier itu kan itu Deddy Corbuzier tuh bagus sekali itu. Ya, itu bagus, subscribernya banyak, viewernya juga banyak ya. Tetapi saya melihat apa yang ditampilkannya itu adalah bukan jurnalistik secara utuh. Artinya kan yang ditampilkannya itu adalah narasumber yang bagus, yang pembuat berita, yang kontroversi, tetapi dia tidak mengkonfirmasi apa yang terjadi di masyarakat. Substansi masalah tidak tereksplor. Betul. Tidak tereksplor, hanya disentuh sedikit, tapi dia tidak menyentuh ke persoalan. Gitu kan? Nah, ini contoh lah.
waktu Menko Maritim dan Investasi Pak Luhut ya, itu bagus. Jarang loh media massa bisa wawancara khusus dengan Pak Luhut ya. Bahkan Pak Wapres juga hadir. Pak Wapres hadir ya. Iya. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah datang ya. Betul. Kita susah tuh untuk mendatangkan mereka. Kan? Kita susah. Nah, banyak persoalan di bawah Kementerian Pak Luhut yang harus kita klarifikasi, termasuk polemiknya antara Pak Luhut dengan aktivis HAM si siapa? Haris Azhar ya. Haris Azhar itu kan seharusnya itu betul. Itu harusnya di verifikasi apa yang disampaikan oleh Haris Azhar oleh Deddy Corbuzier sebagai host. Tapi ini kan tidak sampai ke sana. Yang muncul itu rata-rata ya entertain, tertawa. Jadi seolah-olah informasi ini adalah bagian dari hiburan saja. Padahal kan di Undang-Undang Pers dinyatakan bahwa fungsi pers itu diantaranya selain hiburan adalah edukasi dan informatif. Nah ini hilang informatifnya tuh. Ya tapi kemasan seperti itu ternyata disukai publik, Kang. Ya, betul. Kenapa tuh? Apakah ada pergeseran selera atau ada pergeseran preferensi dari publik atau seperti apa ini? Ya, kalau disukai oleh publik karena pertama kan hostnya seleb. Oke. Seleb itu pasti banyak pengikut lah, ya kan, banyak pengagumnya. Kemudian yang ditampilkannya juga kan baik Cek Ombak, Susi Pujiastuti ataupun Deddy Corbuzier adalah tokoh-tokoh nasional yang memang mengandung kontroversi. Jadi make newsnya betul, make newsnya itu ada. Nah, pasti publik tahu, pasti publik senang gitu kan. Nah, sayang ini tidak dimanfaatkan oleh para seleb yang jadi host ya di podcast untuk pakai prinsip jurnalistik. Kan harusnya kan hak rakyat untuk mendapatkan informasinya secara dalam, secara jernih itu dimanfaatkan, gitu kan? Misalnya tentang Pak Luhut kontroversinya, Sri Mulyani tentang utang negara kan? Ini kan di masyarakat itu perhatian publik kan? Sebenarnya. Betul, perhatian publik kan? Cuman tidak dieksplor. Ya, sayang padahal. Sayang kan? Misalnya pegawai pajak Sri Mulyani itu kan orang yang paling getol bahwa harus bersih dari KKN. Ternyata kan di perpajakan masih ada korupsi ya. Kemarin kan ada pejabat di kantor pajak yang diciduk KPK. Nah, ini harusnya dieksplor oleh Deddy Corbuzier. Kok misalnya Ibu Menteri ini ngomongnya kencang soal anti KKN ya, tapi korupsinya kok masih, ya kan? Artinya kan tidak efektif gitu. Ya saya sebagai subscriber juga pengikut setia kontennya Deddy Corbuzier, memang itu bagus. Maksudnya podcast itu bisa mendapat kepercayaan untuk mendatangkan sumber-sumber yang kredibel. Cuman ketika saya ikuti juga memang karena saya dasarnya jurnalis gitu, greget aduh lebar nih, kenapa tidak ditanya hal-hal yang substantif gitu, yang menjadi persoalan masyarakat gitu. Betul, yang muncul itu hanya ke personal sumber, sehingga lebih ke entertain, ketawa-ketawa, hahaha, si sumber happy gitu kan. Dialog jadi cair, tapi ya kita sebagai publik gitu, sebagai penikmat menjadi kehilangan momentum untuk mendapatkan informasi yang kita tunggu-tunggu. Tadi soal korupsi di perpajakan, soal utang negara, kok nggak dapat penjelasan, sayang ini kelewat. Betul itu Kang No. Ini persoalan dasarnya kan. Nah, Deddy Corbuzier itu kan targetnya memang bukan menggali informasi, bukan untuk menyampaikan informasi kepada publik secara jernih, tapi untuk hiburan, tertawa, gitu kan. Nah, sementara narasumber juga dia merasa happy karena apa? Tidak tergali. Karena tidak ada pertanyaan kritis. Nah, di satu sisi mereka itu berdua saling memanfaatkan. Jadi Deddy Corbuzier memanfaatkan ketokohannya narasumber biar banyak viewer dan subscriber. Dan memang banyak. Kemudian juga si narasumber juga dia nebeng juga popularitas karena Deddy Corbuzier banyak fansnya. Nah, sementara
tetap dia bisa menyembunyikan fakta karena Deddy Corbuzier tidak akan menggali fakta lebih jauh. Nah, yang muncul adalah jurnalisme cengengesan pada akhirnya gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan podcast kita bisa sebesar podcast Deddy Corbuzier, tapi tidak kemudian menjadi podcast cengengesan. Ya. Apakah Bar News bisa menjadi alternatif dari podcast yang ada gitu kan? Nah, misalnya itu apa yang sekarang sedang hot isunya di masyarakat. Kemudian Kang Nunu mengundang narasumber dan itu dikonfirmasi, diklarifikasi mengenai isu-isu yang hidup di masyarakat. Nah, itu kan lebih baik. Iya, itu yang akan kita lakukan ke depan. Meskipun ya ada konsekuensi ya. Ada konsekuensi karena perbandingan mana konten-konten yang serius dan membosankan, mana konten-konten yang mengasihkan dan bisa cengengesan. Ya, tapi kita insya Allah lah akan istiqomah di jalur jurnalisme yang seperti tadi digambarkan oleh Kang Budiana. Nah, Kang Bud, kan kita sebagai wartawan yang sudah berpengalaman, sudah merasakan pahit getir di lapangan puluhan tahun, kita tahu persis bagaimana proses produksi berita ya, mulai dari getting data, pengumpulan data, memverifikasi, kemudian mengolahnya di meja redaktur, kemudian editing, kemudian approval dari pimpinan tertinggi di redaksi. Itu prosesnya sedemikian jelimet, rumit dan dibatasi oleh deadline. Nah, kalau kita melihat sekarang, jurnalisme sekarang itu angkat dulu, ada persoalan, verifikasi kemudian gitu. Nah, ini menurut kacamata Pak Budiana sebagai praktisi gitu, sajian informasi seperti ini dampaknya ke publik seperti apa, Pak? Ya gini, bedanya ketika belum ada internet adalah berita itu selesai kan, kalau kita di koran ya kan? Ya harus selesai thread gitu. Di situ ada konfirmasi, di situ ada verifikasi, di situ ada cover both side-nya dan ada proof dan sebagainya. Nah, kalau sekarang, saya jadi ingat salah seorang teman, salah seorang pendiri media online terbesar yang sekarang jadi anggota Dewan Pers. Pertama kali dia mendirikan Detikcom, Kang Sabto itu dia bilang dengan ada jurnalisme online itu maka 5W 1H itu sudah nggak relevan. Dengan 3W saja ya, kalau 5W itu kan what, who, when, where, why, how. Dulu kan kita ketat ya kalau print itu. Sangat. Baru bisa kita keluarkan. Nah, tapi kalau online kan baru ada 3W, dia sudah lempar. Meskipun belum lengkap. Nah, persoalannya apakah publik menunggu 2W yang lain kan belum tentu. Ya, gitu. Oh, di sini ada korupsi. Who-nya belum jelas, ininya belum jelas. Nah, tiba-tiba publik bereaksi aja, marah dan sebagainya di komen gitu. Tiba-tiba mungkin beberapa menit lagi ada berita sanggahan, ada berita yang koreksi melengkapi. Apakah publik yang tadi baca berita pertama itu baca koreksinya enggak atau baca kelengkapan lagi enggak kan? Ya. Nah, jadi itu bahayanya ketidaklengkapan di dunia online, apalagi mereka diburu untuk saling beradu cepat gitu. Akibatnya ya tadi ya, koreksi yang datang kemudian nggak masuk. Nah, tentu ini yang menurut saya membahayakan. Nah, terkait saya ingin menyambung tadi apa yang dikatakan Kang Cecep soal selebriti yang membuat media podcast ya. Ya mungkin ya, kalau kita sebagai jurnalis kan berpegang kepada 10 elemen jurnalisme Bill Kovac dan Rosenthal itu. Ya kalau selebritis ya mungkin enggak ya. Nah karena itu 10 elemen inilah yang membedakan apakah sebuah produk itu jurnalistik
atau cuma entertain atau propaganda. Nah, itu yang membedakan. Ya barangkali ya wajar lah kalau Deddy tidak menggunakan metode jurnalisme karena dia memanfaatkan kepopuleran dia sebagai selebriti untuk mencari viewer. Ya itu ya oke lah. Nah, tapi yang saya sayangkan kan justru media mainstream ada yang larut ke situ dan gitu, bahkan ya. mengambil bahan sebagian dari situ Dan mengambil bahan seperti itu gitu. Nah sebenarnya mungkin Deddy ya karena dia tidak declare sebagai media dan dia tidak punya konsekuensi hukum dengan undang-undang pokok pers nomor 40 ya. Ya itu oke lah gitu. Tapi kan kalau lihat kesempatan bahwa dia bisa bertemu dengan tokoh-tokoh yang besar dan menggali, sebetulnya Deddy bisa lebih hebat dari media mainstream ya gitu untuk menggali informasi-informasi yang publik rindukan gitu. Ya, termasuk tadi soal soal pajak, soal hutang negara gitu. Sementara media lain kan susah. Nah, ya walaupun Deddy sebetulnya bukan media jurnalisme, tapi ya sebetulnya ada kesempatan dia untuk melebihi media mainstream dengan melakukan. Karena kesempatannya ada ya. Kesempatannya ada, kesempatan yang tidak dimiliki oleh media-media mainstream. Nah, justru yang kita sayangkan itu adalah media yang berangkat dari jurnalisme masuk ke program-program yang justru tidak melakukan memproduksi konten-konten yang sesuai dengan jurnalistik. Nah itu kan sayang gitu. Iya, kebalik ya. Hanya mempertemukan yang pro kontra, rame selesai. Iya, gitu kan. dan di TV masih lihat itu kan, kita masih lihat. Atau misalkan membawa sumber ke sebuah forum ditanya dan pertanyaannya seperti pertanyaan jaksa gitu kan. Seolah-olah forum itu adalah forum pengadilan gitu. Nah itu dilakukan oleh media mainstream. Nah, ini kan sebetulnya yang disayangkan. Kalau Deddy sih ya mungkin dia tidak declare sebagai media jurnalistik. Ya kalaupun ada persoalan hukum, nah Cecep lebih hafal nanti. Dia tidak kenanya ITE ya, bukan undang-undang pers. Gitu. Ya tapi apapun nih, kalau Om Deddy Corbuzier nonton, kita bukan lagi ngomongin program apa namanya, Close the Door, tapi kita melihat fenomena yang menarik dari kehadiran podcast Deddy Corbuzier yang begitu keren, bisa menghadirkan berbagai narasumber penting. Cuman ya kita sebagai jurnalis menyayangkan, ini greget nih, kenapa kok tidak dieksplor hal-hal atau isu-isu substansif dari kedatangan narasumber itu. Padahal kita sebagai publik, sebagai audiens sangat menunggu itu. Memanfaatkan nih Om Deddy, memanfaatkan privilege yang Anda punya gitu untuk membantu publik lebih mengetahui lebih dalam atas persoalan-persoalan yang mendasar. Kang Cep, nyambung dari Kang Budi. Ketika kita, ini termasuk kita mengelola podcast, kemudian kita broadcast hasil obrolan, konten-konten, ketika misalnya ada terkait hal-hal yang dinilai oleh pihak lain atau yang tersebut namanya atau dan sebagainya dan dianggap oleh mereka berkonsekuensi hukum, kita harus seperti apa? Ya kalau misalnya podcast itu dilakukan oleh kaum jurnalis dan oleh media mainstream seperti tadi yang dikatakan oleh Kang Budi, nah ketika ada komplain yang berkonsekuensi hukum, ya apa yang dilakukan oleh teman-teman podcast itu ya memberikan hak jawab. Berarti sama ya mekanisme dengan mekanisme undang-undang pers itu dipakai lah. Dia diundang untuk diwawancara kan. Nah kalau kemudian misalnya itu merasa tidak puas, ya artinya dibawa ke Dewan Pers. Nah di Dewan Pers diselesaikan karena podcastnya itu adalah produk jurnalistik, kan dilakukan oleh teman-teman jurnalistik dan podcast berlembaga hukum. Diselenggarakan oleh media berlembaga hukum, itu kan. Nah ini syaratnya kan Kang Budi udah tahu persis.
Kemudian kalau misalnya tetap masih dikomplain, ya putusan dari Dewan Pers itu harus dilaksanakan karena mengikat kan, mengikat. Tapi kalau itu misalnya dilakukan oleh masyarakat, netizen ya, atau seleb ketika ada komplain, yaitu menggunakan pasal-pasal bukan undang-undang pers, tapi KUHP dan undang-undang ITE. Nah itu bisa langsung pelaporan gitu kan. Nah balik lagi nih, kita nih sebagai wartawan ya, kalau boleh pakai embel-embel senior ya nggak apa-apa lah karena kita sudah lama berkecimpung di dunia pers. Tentu saja punya kewajiban ya, hati kecil saya punya kewajiban. Kang Cecep apalagi, Pak Budiana juga apalagi. Bagaimana kita memberikan informasi atas persoalan-persoalan aktual gitu. Dan informasi itu kita olah semaksimal mungkin melalui tahapan atau mekanisme yang diatur baik dalam undang-undang pers, kode etik dan sebagainya. Nah, kira-kira apakah nanti sajian-sajian yang diarahkan ke arah sana itu bisa mengungguli isu-isu atau materi-materi podcast yang dilaksanakan oleh beberapa podcast lain yang ya mengangkat isu-isu ringan, isu-isu entertain dan sebagainya. Ini kira-kira apa yang harus kita lakukan nih sebagai tanggung jawab jurnalis? Ya, kalau misalnya unggul secara kualitas itu saya sudah bisa memastikan ya apa yang dilakukan oleh para jurnalis yang setia dengan verifikasi, kemudian juga dilakukan oleh media berbadan hukum, itu kualitasnya pasti dijamin. Karena tanggung jawabnya ada ya? Betul, ada tanggung jawab moral ya kan, kemudian ada tanggung jawab publiknya. Nah, tetapi kalau misalnya itu dilakukan oleh masyarakat ya, netizen, kemudian juga termasuk oleh seleb ya. Nah, saya sih tidak melihat dari segi kualitas unggul, ya. Tetapi kalau dari segi konten, dari segi menarik mungkin unggul. Nah, seperti yang close the door ya, atau cek ombak ya, Ibu Putri. Itu dari segi konten mungkin unggul karena banyak viewernya, banyak subscribernya, karena itu popularitasnya unggul. Tetapi kualitas podcastnya kan belum tentu, gitu Kang Nu. Nah, tadi saya ingin mengatakan juga ke Kang Nu ya, jadi kita memang bukan persoalan melihat bahwa seleb ini banyak subscribernya, viewernya. Kita bukan iri, tapi kita ingin memberikan masukan. Kalau misalnya tuh teman-teman di seleb ini memanfaatkan bahwa ini sebagai bagian dari jurnalistik, itu lebih bagus. Nah, cuma kan sayangnya ini, kalau saya sih tidak menyayangkannya para seleb ya, atau misalnya orang-orang terkenal yang kemudian menjadi host di podcast. Yang saya sayangkan itu adalah narasumber para pejabat publik, dia lebih memilih podcast diwawancarai di podcast seleb yang bukan bisa dikatakan bukan jurnalis. Dan produknya belum tentu seperti katakan tadi Pak Budi tadi, belum tentu sebagai jurnalistik. Nah, mereka ini memilih kepada seleb daripada kepada para jurnalis. Saya sering dapat teman-teman nih ya karena kalau diwawancara sama jurnalis, si jurnalis pasti tajam, betul, pasti masuk ya ke itu persoalan. kan jadi ini yang kemudian membuat media mainstream seperti tadi dikatakan Kang Budi menjadi ikut-ikutan gitu kan, dengan jurnalistik yang serba cepat, instan. Padahal kan seharusnya dia, tapi mereka juga curhat, Kang, ada kesulitan ini. Kita mau wawancara menteri A, B, C itu susah. Dia lebih memilih ke dasieun lamun ke wartawan. Betul, gitu. Karena wartawan itu menguasai isu. Ya, tapi kan di satu sisi ada right to know publik yang hilang dong. Betul. Jadi disitulah hak publiknya itu informasi yang benar dan jernih tidak tersampaikan. Gitu kan. Di situ kerugian publik. Jadi mudah-mudahan obrolan ini memberikan perspektif lain ya dari semakin berkembangnya platform media. Tapi yang jelas kita di sini sama-sama sharing karena kompetensi beliau Kang Budiana sudah sangat tinggi, Kang Cecep juga sangat tinggi, artinya bisa dipertanggungjawabkan karena based on practice ya, based on based on pengalaman dari
2 masa atau 3 masa ya, masa manual, masa computerized, dan masa digital sekarang. Media, ya gitu. Jadi ini ada sebuah dinamika, ada perkembangan menarik, tapi mudah-mudahan ke depan perkembangan media ini mengarah ke yang lebih baik, yang lebih stabil gitu Pak Budi ya, sehingga itu tadi yang paling mendasar, hak right to know publik itu terpenuhi, tidak hanya sekedar kita disuguhkan oleh jurnalisme kacangan, cengengesan gitu, karena sangat sayang gitu kan, pintu atau sarana atau prasarana informasi begitu banyak, tapi kita tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna.